Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa software platform yang bisa dijadikan landasan ya wireless sensor network ya. Nah, kemarin kita sudah melihat ya kebutuhan hardware-nya ya, dan kita juga paling tidak sedikit banyak sudah dapat gambaran sejauh apa WSN itu cara operasionalnya ya, begitu. Jadi ini akan dijelaskan beberapa tipe software ya, dan juga ada pemrograman ya, metodologi pemrogramannya gitu. Dan ada pendekatannya tentu saja adalah proses paralelism juga salah satunya ya, karena di dalam WSN ini kita akan melakukan koordinasi ya, koordinasi dari berbagai macam sensor yang ada supaya sensor itu bisa bekerja secara baik ya, secara apa istilahnya, simultan, dan tidak ada satupun misalnya sensor yang kehilangan fungsinya gitu atau tidak berfungsi dengan baik begitu. Nah, di dunia ini, di dunia WSN ini ya, paling tidak itu ada sekitar, banyak sekali sih sebenarnya platformnya ya, tapi pada kesempatan ini ya yang akan disampaikan itu ada sekitar 5 ya. TinyOS ya, MStar ya, SOS ya, Contiki dan Mate ya. Jadi ini yang cukup banyak digunakan ya. Tapi dalam waktu yang singkat ini itu ya, saya coba akan sampaikan sebanyak yang bisa saya sampaikan saja ya. Sebelum saya mulai ya, kawan-kawan silahkan melakukan pengisian absen seperti biasa, tulis di chat ya, tulis kelasnya, tulis namanya, dan tulis nomor HP-nya ya. Itu untuk keperluan administrasi. Baik, kita mulai sekarang ya. Kalau kita punya software ya, punya hardware, dan kemudian kita melakukan pengendalian hardware tersebut dengan menggunakan software ya. Ini zaman IT ya, zaman TIK sekarang. Jadi nggak zaman lagi kita melakukan penambahan fungsi itu dengan menambahkan hardware gitu. Itu kalau sudah sampai ke level peningkatan kualitas yang tinggi banget gitu ya, peningkatan kualitas pekerjaan, kuantitas ataupun kualitas pekerjaan yang sudah sangat tinggi ya. Jadi itu udah masuk revolusi kalau penambahan hardware gitu. Jadi kalau cuma sekedar evolusi aja sekarang mah kita cukup dengan melakukan proses peningkatan fungsi software ya gitu. Jadi secara tradisional ya, user itu akan menjalankan aplikasi, kemudian sistem, kemudian akan melakukan proses-proses melakukan manajemen aplikasi tersebut ya ke dalam thread ya. Thread itu adalah tugas-tugas yang akan disampaikan ke dalam CPU, ke dalam pemrosesan unitnya ya. Dan di situ juga akan berhubungan dengan ya alamat ya, baik itu alamat internal yang berhubungan dengan bus, berhubungan dengan memori, juga berhubungan dengan prosesor ya, ataupun alamat-alamat yang berhubungan dengan jaringan. Karena kita sekarang lagi bicarakan jaringan komputer, maka kemudian ya, proses pengalamatan itu berarti melakukan pengalamatan jaringan. Di situ ada satu unit ya yang namanya network stack, yang di situ akan menjalankan protokol-protokol jaringan komputer. Protokol itu ya
Biasanya kalau kita menggunakan TCP/IP ada 5, ya. Nah, itu kemudian bisa kita kita aktifkan protokol kerjasama antar jaringan itu kalau kita punya NIC, Network Interface Card, ataupun yang lainnya, ya. Network Interface Card-nya itu apakah Ethernet, ya, yang melakukan proses kontak dengan network lainnya menggunakan apa istilahnya, kabel, ya. Kabelnya bisa banyak tipenya, ataupun Ethernet yang wireless, ya, wireless. Jadi begitu, ya. Proses itu perlu driver, ya, driver yang mengendalikan itu, ya, yang kemudian driver yang paham terhadap suatu bahasa atau istilahnya itu adalah protokol-protokol jaringan komputer. Apa yang kita lakukan pengiriman di sana, ya, selain instruksi-instruksi, ya, kita juga melakukan pengiriman data, ya, atau file-file yang ada begitu, ya, yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi yang dilaksanakan oleh user. Jelas di situ, ya, kesimpulannya apa? Sebuah traditional system itu, ya, setiap layernya sudah ada abstraksi yang jelas, itu nomor satu. Ya, jadi proses-prosesnya, unit-unit yang ada bekerjanya sudah jelas. Ya. Dan batasnya apa, pekerjaannya juga sudah jelas. Ya, itu ample itu maksudnya sample resources-nya juga sudah jelas. Ya, resources-nya apa tadi? Ya, data, ya, apakah bentuknya data, apakah bentuknya instruksi, ya, dan ataukah dia berupa file-file yang, ya, file-file itu berarti data tipenya gitu, ya. Dan masing-masing aplikasi itu juga independen umumnya, ya, sebagai satu-satu aplikasi yang kita jalankan, ya. Komunikasi juga jadi terkait dengan aplikasi, komunikasinya itu adalah komunikasi yang independen, point to point. Ya, kita kalau mau melakukan web WhatsApp, ya, web.whatsapp.com, nah, gitu. Artinya di ujung sana, ya, kalau saya lakukan itu, maka di ujung lainnya, ya, kamu juga harus menggunakan web WhatsApp, ataupun kita bisa menggunakan mobile WhatsApp, ya. Jadi itu artinya apa? Independen. Nggak bisa sekalian, ya, satu lagi itu Telegram sama WhatsApp dengan satu aplikasi gitu, bisa. Kecuali kita bikin satu middleware sendiri yang menjembatani sehingga kamu bisa punya tampilan di browser kamu, ya, yang satu sisi adalah WhatsApp, yang satu sisinya adalah Telegram misalnya gitu. Dan kita nggak mungkin menyatukan itu juga dalam satu tampilan chatting gitu. Nanti kita tulis, ya, WA, nah, maka kirim langsung ke WA. Kita tulis TL misalnya, langsung kirim ke TL. Tetap aja kita belum ketemu tuh yang seperti itu. Nah, tuntutan dari WSN adalah bagaimana satu sensor itu bisa, maksud saya multi sensor yang ada, ya, bisa termanajemen dengan baik gitu. Ya, point to point, dan mereka saling berhubungan satu sama lain, ya, untuk memasukkan nilainya. Ya, jadi traditional system itu kesimpulan singkatnya itu adalah benar-benar dipandu dengan protokol yang ada. Ya, itu tantangannya. Dan biasanya protokol ini didukung oleh suatu peralatan, ya, peralatan yang melakukan proses routing, yaitu router, ya, itu peralatan jaringan komputer yang namanya router. Nah, sekarang kita lihat, ya, bagaimana keadaan sensor network, ya, sistem sensor network. Yang pertama adalah, ya,
Sensor network system itu resource-nya itu benar-benar banyak halangan gitu ya, atau tidak seluas fungsinya, tidak seluasnya sistem biasa ya. Pemrosesannya ya, pertama ya gitu. Itu biasanya kecil gitu. Artinya masing-masing kalau kita lihat secara independen satu persatu, mekanisme pemrosesannya itu kecil ya. Ada nggak sensor yang bekerja dengan prosesor i7 gitu? Jarang kita pasang gitu. Ya. Sensornya sensor apa itu? Ya, gitu. Yang kita taruh di lapangan dan bekerja dengan mikrokomputer paling canggih yang ada sekarang. i9 misalnya. Waduh gitu. Boros banget gitu. Ya itu ditaruh di perapatan Margonda dan Juanda gitu. Boros banget tuh ya smart city-nya misalnya begitu. Ya, apalagi storage-nya gitu. Dan juga masalah besar di Indonesia itu adalah bandwidth-nya. Ya, jadi saluran komunikasinya bandwidth-nya terbatas. Ya, dan lagi kalau sensor-sensor eksternal ada di environment itu power-nya juga terbatas. Kita sekarang mencoba memanfaatkan power yang didapat dari sinar matahari. Ya, di musim hujan redup semuanya. Ya, kita mau pakai alternatif power angin. Ya, ada musim-musim tertentu nggak ada angin sama sekali. Gitu, itu juga ada masalah. Kemudian juga secara sistem hardware-nya limited, ya, hardware-nya terbatas. Dan walaupun begitu, sensor itu tetap tidak dipasang satu gitu. Terjadilah yang disebut dengan parallelism. Kita dipaksa untuk menjalankan sensor secara paralel. Itu situasinya, ya, gitu. Dan interkoneksinya satu sama lain, ya, itu simple, nggak neko-neko, bahkan ada penyederhanaan dari mekanisme protokol TCP/IP, gitu, ya. Jadi aplikasinya, ya, aplikasi-aplikasi yang jalan di dalam sistem sensor network, ya. Ini kita baru bilang sensor network ya, gitu. Belum wireless sensor network, ya, gitu. Ya, aplikasi itu ya terdistribusi ke node-node yang kecil. Maka kemudian aplikasi itu harus bisa melakukan self-organizing kolektif. Secara kolektif melakukan mengorganisasi dirinya sendiri. Gitu. Ya. Dan mestinya sensor tersebut, aplikasi itu mendukung fungsi sensor itu ya supaya tetap ya secara terintegrasi ya. Kalau ada perubahan environment ya, bisa dicatat, dan begitu juga kalau ada perubahan network. Ya, perubahan network itu misalnya begini, ya kalau kita bicara tentang mobile aja ya, mobile. Ya, kita punya HP sekarang. Semua orang punya HP. Jadi kalau sekarang mau melakukan pelacakan orang, ya kita lacak aja HP-nya. Itu paling mudah ya, karena dia ya pasti bawa HP. Itu sudah lebih penting daripada dompetnya ya. Kalau ketinggalan dompet sama HP ya, kalau dompet biarinlah, ntar minjem aja gitu. Pakai HP, ntar siang-siang kita akan bayarnya kita pakai mobile aja, gampang. Sekarang udah begitu ya gitu. Nah, kalau kita naik mobil ya di jalan tol kecepatan 120 km per jam, mobile kita, pertanyaannya, kok aplikasi yang menggunakan data kita, internet kita nggak putus ya? Gitu. Padahal di jalan tol dengan kecepatan sangat tinggi itu mobilnya lagi kebut-kebutan ceritanya, 140 km per jam. Ya, secara komunikasi kamu tuh lompat dari BTS 1 ke BTS lainnya.
ya. Sementara BTS yang satu belum selesai handshaking-nya, tiba-tiba kamu udah ada di wilayah BTS yang kedua, dan BTS yang ke satu sudah tidak relevan lagi untuk bisa di handshaking gitu. Kok bisa ya dipertahankan komunikasinya gitu? Kok bisa ya kamu tetap bisa melakukan browsing, pencarian pakai Google dan seterusnya? Itu ada network changing yang bergerak secara cepat ya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sistem seluler kita sekarang hebat kayak begitu? Ya, nantilah ya. Jadi cukup menarik ya, artinya itu ya, ada perubahan network yang sangat cepat misalnya. Ya. Dan kemudian yang paling parahnya lagi gitu, hardware yang saya ceritakan di pekan lalu ya, itu jelas tuh diversity-nya ya, bedanya ya dalam desain dan dalam penggunaannya. Yang satu sensor apa, yang satu sensor apa. Cara penggunaannya kadang-kadang bertolak belakang ya. Nah, itu juga jadi catatan ya, waktu saya misalnya diminta nasihat misalnya sebagai Dewan Smart City, maka begitu kita bicara peletakan sensor, maka kita juga harus melihat environment tempat sensor itu diletakkan dan tipe sensor yang berdekatan satu sama lain itu harus diperhatikan. Karena ada sensor yang bisa meniadakan fungsi sensor yang lain kalau dipasang bersamaan. Ya, itu juga satu tuh ya. Diversity in design dan di usage dan di penggunaannya gitu. Nah, kemudian yang namanya wireless sensor network system itu juga konkuren ya, pekerjaannya di dalam waktu yang bersamaan, perulangan lah, ya nggak bisa juga disebut perulangan aja sih sebenarnya, tapi konkuren ya, dalam waktu yang sama itu ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Itu sangat intensif ya, disebut juga in burst, gitu. Jadi terus menerus apa namanya, terus bekerja terus ya dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Banyak pekerjaan di dalam waktu yang bersamaan, konkuren itu. Ya. Jadi itu ada apa? Ada stream ya, ada aliran yang banyak yang isinya data ya dari sensor-sensor tersebut gitu yang akan memenuhi network traffic-nya gitu. Ya. Dan di permintaannya sensor network itu harus robust, harus handal ya. Jadi jangan sampai ya inaccessible ya, tidak bisa diakses atau tidak bisa mengakses server ya atau sebaliknya gitu ya. Dan dia bisa menghadapi operasi-operasi yang kritikal ya, yang misalnya apa? Ya itu tadi ada perubahan network yang sangat cepat, tapi juga dia tetap bisa mendeteksi eh, bisa mendeteksi situasi lingkungannya dengan tetap presisi begitu ya. Ini memang kalau kita bicara di negara kita ini memang permasalahannya adalah akses ya. Tapi saya rasakan juga nih di negara Turki ini juga ada juga keterbatasan akses juga ya. Tapi di sini semuanya lebih murah daripada yang vendor-vendor Indonesia tawarkan gitu. Ya. Jadi ya mungkin kita juga bisa bandingkan dengan negara Korea misalnya ya sebagai negara wireless nomor satu ya. Juga kita bisa bandingkan ke negara-negara Eropa yang teknologi interkoneksinya ya kayak saya di Perancis dulu ya, speed itu internet asik sekali gitu ya. Jadi nggak saya biarkan komputer diam sedetik pun selama 3 tahun gitu, supaya saya selalu bisa nyedot apa yang ada di internet. Kayaknya saya mau mindahin semua yang ada di internet ke hard disk eksternal saya gitu ya.
Itu saking enaknya kita melakukan koneksi gitu. Ya mungkin di kita juga secara ya secara infrastruktur sekarang mau coba diperkuat ya itu dengan situasi yang kepulauan satu sama lain ya, kita taruh fiber optik di bawah laut ya, ada yang ngiloin gitu ya. Ini juga ya gitu. Belum ada kejadian bencana-bencana alam yang lainnya gitu. Memang tempat kita ini memang tantangan. Kalau kita bisa membuat tempat kita ini nyaman untuk koneksi, wah itu ini besar lah. Prestasi besar ya, jadi gitu. Dan yang jelas ya, ini di biru ini ininya tulisannya. Sensor network system itu sangat tidak jelas di mana batas-batasnya gitu. Ya, karena itu kita menyebar secara skalabilitasnya juga kita bisa tingkatkan mendadak yang tadinya cuma 10 jadi 100 gitu tiba-tiba gitu. Ya, makanya sistemnya boundary-nya ya, dari skalabilitas, dari fungsionalitasnya itu bisa berkembang pesat dalam satu waktu ataupun sebaliknya bisa juga merosot mendadak gitu. Ya. Maka dari itulah kesimpulannya sensor network system ini perlu framework yang tepat gitu. Ya. Yang pertama, dia bisa menghadapi tantangan resources constrained konkurensi. Ya, hambatan-hambatan terkait dengan konkuren, ya, aspek-aspek konkuren. Ya. Dan dia bisa untuk sementara melakukan proses definisi boundary, ya, definisi batas-batas, ya. Pada saat ini misalnya gitu ya, apa yang menjadi batas-batasnya? Yang mendefinisikan itu adalah sistemnya. Gitu. Dan ya, walaupun dia tetap saja aplikasi itu selalu untuk digunakan untuk processing yang spesifik ini ya, tertentu gitu. Ya, tetap bisa menyediakan yang disebut dengan abstraction, berarti ada metadata di sana ya dari aplikasi-aplikasi yang bekerja secara spesifik itu yang mempersiapkan diri untuk nanti suatu saat ya prosesnya harus emerging dengan yang lain, bukan imaging ya gitu. Emerging itu adalah melakukan apa istilahnya in interoperability atau integrity ya, bukan integrity maksudnya mengintegrasi gitu ya, mengintegrasi atau menginteroperability. Apa bedanya integrasi sama interoperability? Ada yang tahu? Ya. Interoperability apa? Ya ini kalau ini ya pertama tadi integrasi ya. Kalau integrasi berarti ya kita mengintegrasikan, menyatukan sesuatu di dalam satu sistem. Ya, itu kalau integrasi. Tapi kalau interoperability, nah, interoperabilitas itu adalah kalau kita melakukan penyatuan tapi bukan sistem yang bersatu ya. Masing-masing tetap dengan pekerjaannya masing-masing, cuma yang disatukan itu adalah keluarannya, outputnya untuk dikelola lebih lanjut secara bersamaan. Jadi kalau menurut kalian sensor network ini lebih tepat melakukan integrasi atau melakukan interoperability? Iya, betul. Karena kita akan membiarkan proses-proses itu bekerja sendiri masing-masing, tapi kita kemudian memanfaatkan setiap outputnya, menyusun outputnya ke dalam satu dashboard yang lebih jelas, ya. Jadi begitu. Jadi memang
yang begini-begini ini lebih tepat interoperability ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana kita bisa mendapatkan jenis software ya. Apakah itu namanya middleware ya. Jadi platform ini kita bicarakan platform ya. Jadi kalau kita udah bicara tentang pengendalian, controlling, berarti kita punya sistem operasi umumnya ya. Jadi kalau yang penting itu ada sistem operasi general purpose, ada sistem operasi specific purpose ya. Yang specific purpose ini kadang-kadang juga disebut dengan firmware atau dia bisa jalan juga di platform yang berjalan di sistem operasi umum. Itulah yang disebut dengan middleware. Ya. Jadi dia bisa independen menjadi sebuah OS dengan spesifik pekerjaan ya. Atau dia bisa juga menjadi parasit. Oh, bukan parasit ya. Artinya dia nemplok di suatu ya, itu yang jadi parasit ya, nemplok di suatu tempat sistem operasi tertentu dengan melakukan instalasi middleware sehingga sistem operasi yang biasa itu punya keahlian tambahan untuk melakukan proses multitasking ya, multi concurrence tadi ya dari suatu alat yang sangat banyak tersebut. Ya, itu. Nah, pemilihan pemrograman yang normal-normal aja ya, yang terkait dengan WSN ini ya. Yang terkait dengan kebutuhan itu tadi ya. Proses konkuren lah dan seterusnya tadi yang udah saya jelaskan di depan. Ya, tetap saja kita bisa ya secara tradisional pemrograman kita lakukan dengan pendekatan tradisional yaitu kita melakukan processing loop ya. Loop itu kita kasih kondisi ya, putaran kondisi ya. Kita menunggu request, begitu request ada kita bikin aksinya ya atau kita meresponnya ya. Jadi gitu kira-kira ya. Aksi dan responnya ya. Nah, traditional approach yang paling cocok ini adalah mekanisme monolitik. Ya, masih ingat bagaimana satu sistem operasi monolitik itu? Ya, kamu baca sendirilah gitu ya. Karena kan ada yang monolitik, ada yang istilahnya agen ya dan seterusnya gitu ya. Itu bisa pendekatannya ya, monolitik. Dan kemudian juga ada pendekatan melakukan full thread atau full socket ya, POSIX. Ya, itu artinya adalah kita akan memanfaatkan setiap soket yang ada ya, setiap soket ini pemrograman jaringan ya. Pemrograman jaringan itu pasti kita menggunakan pintu soket. Ya, portnya itu adalah soket-soket. Ya. Jadi itu bisa kita bikin satu soket itu satu thread. Ya, itu pendekatan tradisional itulah yang kemudian bisa menghasilkan session-session ya untuk satu pekerjaan ya. Sehingga kita bisa multi-session seperti halnya yang terjadi di Google Chrome kalian ya. Yang kalau saya perhatikan pasti banyak tab-nya. Ya, ada yang Google Chrome-nya cuma satu tab. Nggak ada ya, hampir nggak ada. Rata-rata 30-an atau 60-an tab gitu. Ya nggak tahu lah, ya itu mungkin sifat masing-masing kamu browsingnya gimana gitu. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian tentu saja ya ada alternatif yang penting juga di dalam kemampuan pemrograman yang berhubungan dengan sensor network ya. Kalau bisa gitu framework kita punya framework untuk melakukan aktivitas-aktivitas konkuren yang banyak gitu ya. Bisa melakukan aktivitas yang banyak dalam satu Dalam satu waktu ya. Dan prosesnya juga harus modularity ya, modularity dalam proses ini kecil ya.
Makanya disebut monolitik gitu. Ya, modul-modul kecil yang bekerja masing-masing secara independen satu sama lain. Ya, jangan melakukan pooling, karena pooling itu akan saling menunggu satu sama lain ya sampai poolingnya selesai. Apalagi melakukan blocking. Ya, jadi kalau blocking berarti ada bagian-bagian dari aplikasi itu yang tidak tercatat karena tidak dilayani oleh siapa? Oleh prosesor utamanya, gitu. Ya, interleaving flow, nah itu juga. Interleaving flow itu juga suatu apa? Suatu kegiatan yang bisa melompat ke sana, melompat ke sini, ya. Jadi kalau di dalam pemrograman sistem operasi ada satu register yang memandu itu dengan sangat lincahnya, ya, yang namanya program counter, ya, PC, ya, di register PC, yang tidak tidak melakukan sesuatu itu secara sekuensial. Dia bisa lompat sana, lompat sini. Yaitu karena apa? Karena processing loop tadi, gitu, dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, di dalam mekanisme scheduling dalam sistem operasi, nah berarti sistem operasinya kita bisa melakukan scheduling bukan sekedar ya pendekatan priority, tapi juga pendekatan preempsi. Nah, masih ingat nggak itu di sistem operasi dulu ya, gitu. Nah, jadi gitu tuh kira-kira. Ya, interleaving flow itu kita bisa melompat ke sana berdasarkan event-event yang ada. Ya, bisa jadi pada saat kita melakukan pengambilan apa ya, pengukuran apa, itu ada beberapa sensor yang bekerja secara simultan tapi berbeda-beda fungsinya. Lalu kemudian ya dia membentuk satu event sendiri ya. Dari event itulah kita secara dashboard kita akan bisa melihat apa yang terjadi di lingkungan tersebut ya. Jadi gitu. Ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini TinyOS ya. Jadi itulah tadi ya secara umum yang saya sampaikan di awal itu adalah tuntutan-tuntutan dari framework ya, framework yang bisa membantu sistem serial WSN ini ya, gitu. Jadi sensor network di dalam jaringan ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama TinyOS ya. Dia micro-threaded ya. OS nggak terlalu berat ya untuk proses pengerjaannya, makanya disebut dengan TinyOS. Namun efisien tentu saja ya untuk melakukan pengantarmukaan network ya. Dia punya dua level struktur penjadwalan ya. Ada yang low running task ya. Ada juga yang hardware event. Ada dua. Low running itu kalau di dalam bahasa sistem operasi biasa itu yang software interrupt ya gitu. Sedangkan kalau yang hardware event ini itu namanya hardware interrupt ya, interupsi hardware. Kalau udah interupsi hardware maka yang software pasti dikalahkan ya, maka dia akan ngecek dulu ini apakah hardware ya, interupsi hardware apakah interupsi software ya. Karena kalau interupsi hardware tentu saja harus diinikan karena nanti hardware-nya akan berhenti kalau tidak dipenuhi gitu ya. TinyOS sendiri adalah kecil ya, biasanya akan menyatu di desain terintegrasi dengan sangat baik ya, dan juga bisa ya mengizinkan terjadinya crossover software komponen ke dalam suatu hardware tertentu ya. Jadi TinyOS bisa dibuat sebagai sistem operasi yang mengizinkan ya hardware itu ya terdaftar atau teregistrasi di dalam software komponen yang berbeda-beda gitu. Jadi banyak hardware di dalam satu framework ini gitu. Semuanya bisa diatur oleh TinyOS ya. Itu sifatnya ya.
Jadi schedulernya ya, nah ini konsepnya ya, ini konsepnya dari TinyOS. Ya, scheduler plus graph ya dari komponen-komponen tersebut ya. Jadi istilahnya dikendalikan oleh scheduling, jadi disebut constrained two-level scheduling model, itu artinya dibatasi ya oleh scheduling berupa scheduling thread dan scheduling event. Ada dua. Ya, thread-nya sendiri punya scheduling dan event-nya sendiri bisa punya scheduling. Artinya secara personal thread dia bisa melakukan proses mana priority, mana preempsi gitu. Dan kita juga bisa melakukan scheduling lebih luas lagi dari multi-thread yang ada dikumpulkan di dalam satu event. Ya, jadi gitu. Komponennya sendiri ya ada macam-macam ya, ada command, perintah-perintah ya, ada sinyal-sinyal kontrol seperti ya event handler yang mengatur tentang event-event yang bisa terjadi, juga mengatur kontrol untuk mengatur frame ya, frame-frame tempat data yang ada di dalam storage ya, kemudian juga mengatur secara individual tugas-tugas atau task ya yang kita bisa atur konkurensinya ya. Jadi gitu. Itu tentu saja ya kalau penggunaan ini ya sangat terpengaruh juga pada situasi prosesor pengolahnya ya, gitu, prosesor utamanya. Nah, jadi hardware yang saya sampaikan di pekan lalu itu sangat berarti, sangat mempengaruhi ini. Ya. Nah, ini bagaimana storage model dibatasi di dalam TinyOS ini adalah ya, bikin satu frame per komponen. Ya, komponen yang ada. Terus juga bisa melakukan share stack ya. Stack-nya bisa dibagi-bagi ya untuk mengatur event biasanya ya, dan tidak ada heap ya, ada proses. Kalau frame itu berarti kita akan melakukan block blocking ya di storage-nya. Ya, blocking itu bisa kita atur ya. Ini mesti ingat dulu nih untuk memahami software ini ya. Dulu itu pengaturan frame itu seberapa itu sangat berpengaruh dari kebutuhannya gitu. Ya, ada frame yang memang dibikin bloknya besar-besar, ada yang dibikin bloknya kecil-kecil, atau bloknya yang akan menyesuaikan ya dengan mekanisme pointer namanya ya di dalam sistem operasi. Ya. Nah, jadi TinyOS konsep yang ada ini ya, kemampuan multithreadingnya sangat bagus dan sangat efisien secara layeringnya ya, jadi gitu. Jadi bisa dilihat tuh ya gambarannya ya. Di situ ada command, ada event ya. Di dalamnya ada internal thread ya. Terus bersamaan dengan thread itu juga ada istilah status ya, internal status yang terkait dengan komunikasinya ya. Makanya di situ ada input TX dan RX ya, dan kemudian ada message output yang menjelaskan suatu event itu posisinya sudah sampai mana, statusnya sudah sampai mana. Ya. Nah, itu komen itu terus-menerus akan memasuki untuk menyelesaikan event-event tersebut yang ada di dalamnya. Event itu ada task apa saja yang terkumpul gitu. Jadi komen itu akan terus memenuhi itu, ya. Nah, aplikasi itu sebenarnya apa jadinya kalau di dalam sensor network? Jadi aplikasi itu adalah merupakan graph dari suatu komponen-komponen yang ada. Gitu. Ya. Jadi aplikasi itu bisa dilihat di tampilan ini ya, secara bagian aplikasinya itu ada root map, ada routernya, baru ada sensornya. Jadi bukan hanya fungsi sensornya saja aplikasi tersebut, tapi juga mengatur mengenai bagaimana data dari sensor-sensor tersebut di routing gitu.
atau disebarkan melalui hop yang mana dari suatu jaringan komputer itu, ya. Nah, jadi root map itu didapat juga dari sistem di bawahnya, ya, berdasarkan active message yang diterimakan oleh paket-paket yang ada di bawahnya, gitu. Bisa radio paket, bisa serial paket, ya, gitu. Nah, jadi itu paket-paket itu termasuk paket-paket dari sensor, gitu, ya. Kalau di sini contohnya adalah sensor temperatur dan sensor foto, gitu. Nah, sampai situ tuh softwarenya batasnya tuh, ya. Jadi paket dan application itu software bentuknya, ya. Di bagian atas itu pengaturan application yang paling atas itu adalah fungsi-fungsi dan pengaturan-pengaturan thread, gitu, ya. Tapi bagian level paling bawah dari itunya adalah yang paket-paket ini, ya. Nah, dan ada lagi satu bawah lagi gitu, ya, yang namanya radio byte. Kalau kita pakai WSN maka radio byte, jadi ini hasil dari proses pengiriman, ya, menginformasikan satuan terkecil dari radio paket, ya, karena ini tadi mau di microkernel itu kan, microkernel itu berarti radionya bukan ada radio paket saja, tetapi masing-masing itu ada bagian yang terkecilnya yang disebut dengan radio byte, ya. Nah, itu batas dari software, ya. Nanti di bawahnya ada hardware tuh, ya, ada UART, ada ADC, ada clock, ya. Ada mekanisme pengolahan bit yang namanya RFM. Jadi begitu kira-kira. Ya. Contoh tuh, ya, ada di gambar di belakang, di sampingnya itu, ya, ada mekanisme ad hoc, ya, ada mekanisme multi-hop routing dari fotosensor reading, ya, itu contohnya MOTE, ya. Gitu. Jadi banyak tuh, ya, prosesnya melakukan secara ad hoc, ya, gitu. Bagaimana mekanisme eksekusi dari TinyOS, ya? Jadi perintah itu akan merequest suatu aksi tertentu, ya. Acknowledgement, ya, atau non-acknowledgement, ya, itu akan disampaikan di setiap permintaan, ya, di setiap batas-batas dari komunikasi yang ada di situ, ya. Dan bisa memanggil perintah-perintah tertentu, atau dia bisa menerbitkan atau mengeluarkan perintah untuk membentuk task tertentu, gitu, ya. Tugas itu lebih sekedar dari komen, karena di dalam task bisa banyak komen, ya, jadi gitu, ya. Kemudian setiap event akan memberikan kabar, ya, occurrence-nya, ya. Jadi occurrence itu apa tadi? Ya. Setiap siklusnya, ya, gitu. Jadi event itu akan membentuk siklusnya, ya, sampai event itu dari dimulainya suatu event sampai selesainya suatu event, ya. Nah, event ini, ya, ukuran ini biasanya di dalamnya ada hardware interrupt, ya, terus ada signal event, ya. Nah, dari situ akan memanggil komen dan kemudian akan melakukan post task juga, ya. Jadi gitu. Jadi execution modelnya itu ada gambaran, ya. Lihat, ya, dari sisi yang paling bawah tuh, dari bit ke byte ke paket, ya. Itu ada dari bit aja sudah ada event driven bit pump. Jadi masing-masing bit bit yang ada itu dipompakan untuk menjadi satu event tertentu. Bitnya itu banyak dikumpulkan, ya. Event driven membentuk radio byte, ya. 1 byte berapa bit? Ada yang masih ingat? 8, ya.
gitu. Belum beda ya sekarang ya, tahun 2020 ya, gitu. Ya, jadi 8 bit ya, 8 bit membentuk byte, kemudian masing-masing byte akan membentuk paket-paket ya. Jadi event driven byte pump namanya jadi byte gitu. Kemudian paket-paket membentuk suatu event lagi lebih besar, yaitu namanya event driven packet pump gitu. Jadilah suatu active message yang memberikan satu persatu status kejadian yang terjadi pada sensor tersebut. Ya, baru message, kumpulan message itu ya isinya meluas menjadi aplikasi. Dari aplikasi inilah terjadilah data processing ya. Lebih lanjut lagi sensornya sehingga tampillah di dashboard kita itu status-status dari multisensor. Kalau sensornya kita susun secara array, maka kita akan melakukan proses average atau apa ya, terserah mau pakai modus, mau pakai main atau mau pakai median gitu ya, itu mah data statistik aja kalau gitu ya, sehingga nanti tampilannya akan divisualisasi ya. Mekanisme visualisasi itu juga termasuk bagian dari data processing ya. Kita kan kalau kamu udah pernah masuk ke command center mungkin ya di suatu kota gitu ya. Di suatu kota itu kita melakukan ya, walaupun mungkin sensornya belum berfungsi penuh, tapi command centernya enak kita ngebacanya ya. Command center yang biasanya dilihat sama kawan-kawan kalau masuk ke dalam suatu kota itu mah command center yang terbatas buat umum. Ada command center khusus yang disetting buat orang-orang wali kota gitu, apa ya, khusus misalnya buat wali kota ada gitu, atau orang-orang yang bertugas untuk mengawasi aspek-aspek tertentu dari smart city misalnya. Smart city kan ada 6 aspek ya. Smart environment, smart people, smart, wah banyak lah, ada 6 lah pokoknya gitu. Tergantung baca bukunya apa gitu. Ada yang juga 7 bilangnya dan seterusnya ya. Nah itu ya, data processing itu kemudian disatukan ya. Nah, jadi task akan membentuk suatu logical konkurensi ya, secara logik akan terjadi perulangan yang banyak. Maka di situ harus melakukan ada kemampuan preempted ya, preempsi by event. Preempsi itu kayak gimana sih? Ada yang ingat preempsi di sistem operasi? Ya. Kalau prioritas, contohnya apa? Misalnya, kalau short job first, berarti prioritas yang pendek-pendek dikerjakan duluan, gitu kan? Jadi, task yang pendek dikerjakan duluan, itu sama short job first. Itu namanya prioritas. Ya. Kalau prioritas itu pengaturannya kadang-kadang nggak adil, gitu. Kalau kita punya task pendek semua, maka udah jelas yang task panjang akan mundur terus ke belakang, nggak dikerja-kerjain. Padahal proses pengerjaannya cuma 2 hop misalnya. Ya, cuma 2 hop. Sedangkan yang pendek, ya nggak mungkin 2 hop ya. Mungkin lebih panjang lah daripada yang pendek-pendek gitu. Ya, tapi dia udah nunggu di depannya ada 10 pendek, dia ya, tentu saja jadi yang ke-11 gitu. Ya, pada saat tinggal satu lagi di depan, tiba-tiba di belakang datang 5 pendek lagi gitu. Gara-gara short job first ya, proses schedulernya, maka dia mundur lagi ke belakang gitu. Jadi nggak dilayan-layanin. Nah, maka itu kemudian ada solusi preemptif. Preemptif itu adalah ketika ya ada prioritas lebih utama, maka prioritas yang sedang bekerja, sedang dilayani prosesor bisa keluar dulu, ditunda dalam beberapa saat untuk melayani prioritas yang lebih tinggi tadi gitu. Itu preempsi ya. Makanya nanti dalam scheduler tipe preempsi ya terpotong-potong tuh pemrosesannya ya dalam satu task ya. Tapi itu akan menjadi lebih adil ya. Contoh yang preempsi yang jelas-jelas lebih adil itu misalnya round robin. Round robin punya waktu kuantum. Waktu kuantumnya berapa ya, maka dia akan dikerjakan per waktu kuantum ya. Kalau lebih besar dari waktu kuantum, maka dia harus keluar dulu dari prosesor ya, gitu.
Nah, ini contoh gambaran event driven sensor access ya. Pola-pola akses sensor ya. Itu misalnya sensornya ada banyak tuh, di sini ada 3 ya, sensor timer, foto dan LED. Ya. Nah, dalam tampilan ini ya, dia akan baca timernya berapa, di repeat sampai berapa ya. Kemudian untuk sensor yang lainnya ya, ini get data dari sensor yang pertama ya, gitu. Kemudian event lagi di sini untuk display data untuk menampilkan apa di sini? LED gitu. Ya. Jadi dalam waktu tertentu, kondisi tertentu, ini kita kombinasi apa? Ini kalau gitu ini sensor apa nih? Menurut kamu nih? Ada timer, ada sensor foto yang peka terhadap cahaya, ya, ada LED. LED itu outputnya ya, gitu. Ini bisa bikin lampu. Lampu apa nih kira-kira nih? Lampu otomatis ya. Iya, betul. Gitu. Ya. Orang saya pernah jalan tuh ya di kuburan gitu, ya. Begitu saya jalan, lampunya nyala sendiri semuanya. Jebret 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 jebret. Kaget juga di kuburan lampu nyala sendiri gitu. Ya, tapi ini bukan kuburan di Indonesia gitu ya. Tapi saya nggak khawatir kalau di luar negeri waktu di Perancis itu ya, di kuburan aja santai-santai aja karena kalaupun nanti ada setan Perancis, saya nggak ngerti ini bahasanya, jadi nggak ada masalah lah gitu. Jadi gitu. Nah ini itu contoh, itu cuma bercanda aja ya. Nah ini bagaimana mekanisme perintah dari TinyOS kemudian membentuk event. Ya, event itu akan berjalan ya. Jadi dimulai dengan pemanggilan komen. Komen itu kemudian akan dijalankan terus dalam beberapa saat waktu sampai selesai ya. Nanti akan mencapai status tertentu dari menjalankan itu ya. Kemudian sampai ke akhir event akhirnya gitu. Ya, dianggap sampai ke akhir event. Jadi di dalam satu event itu kita bisa banyakin komen, pekerjaan komen yang ada di sana gitu. Tapi dengan kasih kondisi status ya, apa yang menyebabkan event itu selesai. Ya, gitu. Penentuan status event selesai ini juga bisa ditentukan oleh kita sebagai user ya. Kita juga bisa melakukan setting itu secara otomatis ya dengan membaca kondisi-kondisi sensor tertentu. Nah, lihat tuh. Ya, artinya apa? Artinya suatu event bisa dipicu oleh banyak sensor ya, dan sensor-sensor itu bisa kita juga manfaatkan sebagai pemicu atau trigger dari berhentinya atau mulainya suatu event yang baru. Nah, gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak begitulah cara bekerjanya, ya. Bagaimana si TinyOS melakukan eksekusi dari konteks-konteksnya, ya. Nah, jadi begitu ada komen, ya, komen-komen ini akan membentuk action, ya. Komen ini tentu akan diinjek ke dalam task, ya, kemudian akan membentuk action, ya. Nah, begitu konteks itu task itu banyak ya, begitu ya. Jadi untuk membentuk suatu event biasanya dibentuk berdasarkan interupsi ya dari preempsi task. Ya. Artinya interupsi yang preempsi itu adalah interupsi yang penting gitu, sangat penting, maka levelnya di situ adalah level hardware interruption. Ya. Jadi gitu ya. Nah, sedangkan tugas sendiri, si task-nya itu sendiri ya tidak melakukan preempt do not preempt task juga gitu ya. Jadi event yang melakukan preempt ya. Jadi task tidak mempreempt task yang lainnya juga ya.
Tapi yang melakukan proses preempsi itu adalah event-eventnya, gitu ya. Nah, untuk concurrence ya, proses TinyOS ini akan melakukan asinkronisasi, ya, asinkronus atau synchronous code. Ya, kalau kita ini pembelajaran apa nih? Sinkronus apa asinkronus? Ini untuk ilustrasi ya, untuk ilustrasi asinkronus dan sinkronus di sini. Ya. Kalau tatap muka kayak begini, itu namanya pembelajaran sinkronus. Ya, kita tatap muka menggunakan media virtual meeting, ya, gitu. Teleconference. Ya. Sedangkan kalau nanti ya kita melakukan kamu mengakses vClass misalnya, nah itu namanya media asinkronus yang tidak langsung, ya. Jadi gitu. Nah, sedangkan yang tidak langsung di sini interupsi itu termasuk asinkronus, ya. Dia tidak terus-terusan gitu, ya, gitu. Nah, sedangkan kalau yang namanya synchronous mode, ya, hanya mengambil tas-tas yang sinkronus yang terus-menerus, ya. Maka kemudian proses konkurensi ini satu proses yang sangat penting ya, tadi saya sampaikan di awal. Ya, karena ini akan mengakibatkan suatu komunikasi yang apa? Suatu komunikasi dari WSN, dari intinya WSN bekerja, yaitu bisa banyak sensor dalam satu waktu. Ya. Maka kemudian karena di sini ada interupsi yang terus-menerus, ya, walaupun dia asinkronus ya, tidak simultan terus-terusan, tapi dia kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ya. Pada saat dia ada, tentu saja ada potensi terjadinya yang disebut dengan rest condition, ya. Artinya ada apa istilahnya proses perubahan status yang saling mengejar satu sama lain antara dua task atau dua event yang berbeda gitu. Ya. Rest condition itu penyebab deadlock juga ya. Ingat ya, waktu dulu di pelajaran sistem operasi. Rest condition itu penyebab deadlock. Ya, kalau tidak kita atur sedemikian gitu. Makanya kita harus rest free ya, hilangkan terjadinya rest condition dengan melakukan scheduling yang baik gitu ya. Jadi antara sinkronus dan asinkronus itu bisa menyebabkan terjadinya deadlock kalau tidak diatur ya. Makanya di sini ada code asinkronus dan code sinkronus yang dikenali sangat oleh TinyOS sehingga dalam waktu-waktu yang yang sangat sedikit gitu dia bisa mengenali kalau ada potensi-potensi terjadinya rest condition. Ya. Oke. Ya. Ini bagaimana task atau tugas itu ya diinjek ke dalam event-event ya. Jadi mekanisme itu perintahnya ya di dalam OS ya. Ini sebenarnya karena kita lagi ngebedah OS ya. Ini sebenarnya kita nggak ngelihat lagi yang gini-gini ya. Sebenarnya kamu tinggal melakukan proses penggunaan OS-nya saja gitu ya. Ini hanya untuk supaya kita lebih memahami bagaimana OS itu bekerja ya, begitu. Dan ini contoh perintah-perintah yang terkait dengan bagaimana ya aplikasi itu menggunakan task ya untuk membentuk event yang mendukung suatu pekerjaan tertentu ya. Contohnya tuh event driven data acquisition. Kita kalau mengakuisisi data, ini tugasnya mau mengakuisisi data, tasknya nih gitu.
Maka kita bikin schedule-nya supaya ya portion dari komputasionalnya cukup memadai untuk proses pengambilan data. Ya, maka dia perintahnya bisa put data di mana post dari put data tadi ke proses data, ke fungsi prosesan data. Lalu kalau udah selesai kembalikan statusnya ke dalam sukses gitu. Ya, nah ini proses data ini isinya apa? Ya, ada proses bisa proses aritmetik ya, bisa berupa proses pengulangan, pengambilan data gitu ya. Ini kalau ini bukan pemrosesan data, tetapi kita melakukan pengulangan pengambilan data sampai maksimal datanya berapa gitu. Lalu tambah sedikit ya, melakukan proses penambahan data selanjutnya. Ya, jadi akhirnya kita bisa membentuk pola-pola pengambilan data. Di sini pola-pola gelombang yang ada di sini. Ya, jadi begitu kira-kira. Nah, yang penting paling mudah adalah scheduling FIFO. Siapa yang datang duluan, dilayani duluan. Ya. Jadi dalam proses scheduling ini ada beberapa catatan gitu. Ya, contohnya di situ ketika terjadi idle maka shutdown node-node yang ada itu tadi. Ya, supaya menghemat apa? Menghemat energi. Jadi kalau di sensor network mah ya nggak nyala terus gitu. Ya nggak nyala terus sensor itu karena sensornya punya keterbatasan power itu tadi ya gitu. Scheduling ya, simple event driven structure plus control over complete application of system graph ya. Jadi kalau di sistem operasi biasa di dalam general purpose yang kita lakukan ya, tidak ada kompleksitas, simple-simple aja yang kita lakukan di dalam sensor networknya ya. Yang IPC itu tadi apa? Priority control ini ya. PC control ya, counter itu ya. Gitu. Yang mengatur kemana perintah selanjutnya akan dilaksanakan. Ya. Nah, tentu saja yang penting selanjutnya di dalam proses scheduling itu adalah keluasan ya. Keluasan dari schedule itu mestinya lebih bagus gitu, semakin baik gitu ya. Maka kemudian biasanya ditambahkan satu logical concurrence ya, ini sebuah istilah ya. Saya suka kalau sumbernya dari US itu, orang-orang barat pada jago bikin istilah sih sebenarnya. Tapi mereka juga tidak terlalu jago bikin solusi gitu ya, sayangnya ya. Dia cuma bagus melakukan labeling kalau orang-orang barat itu. Ya, ini contoh nih logical konkurensi misalnya. Ya. Logical konkurensi itu kita mengatur proses apa namanya berbagai macam hal yang bekerja bersamaan itu secara logik gitu. Jadi kita seakan-akan bikin timeline gitu, timeline scheduling yang sangat bagus sekali. Kita bisa masukin mana yang mengerjakan apa dalam waktu yang bersamaan tersebut sehingga nanti hasil dari proses yang ada tersebut bisa menghasilkan hasil yang berkesinambungan dan lengkap gitu. Ya. Nah, itu. Nah, ini contoh ya sebuah pengaturan yang dilakukan oleh TinyOS untuk sebuah kompleks sebuah apa namanya aplikasi yang lengkap gitu. Ya. Tetap di sini bisa kita lihat ada bit, ada byte, ada paket, ya. Ada sensor yang bekerja di ujung sebelah sananya, ya. Ini proses-proses yang terjadi ini ya akan berkesinambungan, bekerja sama secara interoperability, ya. Nah, sensor yang di sebelah kanan ini bisa sangat banyak, ya. Dan di sini semua pesan-pesan yang ada di dalam kotak warna ungu ini ya itu semuanya sistem kontrol ya yang akan melakukan pengecekan-pengecekan, membuat event, mengecek event sudah selesai atau tidak gitu sampai dia menampilkan data ya yang kita butuhkan ya.
Jadi intinya yang dilakukan oleh TinyOS adalah yang ada di pengontrolan yang ada di dalam kotak warna ungu tersebut, gitu. Ya, lihat di ujungnya di situ ada interrupt to RFM, ya, sense to RFM, itu semuanya berkoordinasi, ya, dengan kontrol yang ada, ya, gitu. Nah, sintak pemrograman yang bisa diterima oleh TinyOS itu biasanya basisnya adalah basisnya adalah bahasa C, ya, tapi C-nya C khusus yang namanya nest C, ya, gitu. Jadi sintak ini ya bisa mengatur konkurensi, bisa juga membuat model-model penyimpanan, ya. Itu terdiri dari apa tuh perintahnya? Ada command, ada event, ada task, dan juga ada local frame gitu. Ya, jadi juga kemudian dia bisa mengatur komposisi, itu komposisi, ya, mendefinisikan tadi, ya, serumit apa event yang bisa dilakukan dalam satu waktu, ya. Itu nanti sangat tergantung dari setting awalnya dari si TinyOS tersebut, ya. Itu. Ini contoh dari logical, ya, dari contoh interface yang ada di dalam TinyOS, ya. Ini masih banyak nih, ya. Komponen tipenya kita bisa melakukan konfigurasi, juga kita bisa membuat apa istilahnya bisa mengatur modul-modul yang ada. Ini karena apa monolitik, kita bisa menambahkan modul-modul yang ada, ya, gitu, yang kita butuhkan, ya. Ini contoh konfigurasi top level, ya. Kita melakukan apa istilahnya di sini? Melakukan pengenalan terhadap sensornya yang ada, dan kita melakukan proses koordinasi atau setting dengan ADC yang ada, ya, dan sinyal kontrol, ya. Ya, di situ into RFM, nah itu ada proses registrasi hardware ke bagian kontrol yang ada di dalam TinyOS. Ya, ini tampilannya. Kita juga bisa melakukan nested configuration, ya. Jadi sensor yang tadi ada di sebelah kotak warna ungu itu kita bisa banyakin gitu dia, nested, ya. Sensornya berulang dan jadi sangat banyak, ya, gitu. Nah, ini contoh konfigurasi supaya kita meregister hardware-hardware yang ada, sensor-sensor yang ada ke modul kontrol yang ada di TinyOS, ya. Ini perintahnya, gitu. Dan ini terkait dengan apa istilahnya Atomity support in nest, itu artinya, ya, kita secara bahasa pemrograman yang ada kita dipersilahkan untuk melakukan operasi-operasi yang disederhanakan, ya, di otomati gitu, ya. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa mencegah race condition gitu. Karena kalau sudah terlalu banyak di dalam TinyOS, maka kemudian ada kemungkinan terjadinya race condition yang menyebabkan apa? Menyebabkan deadlock. Ini saya baru baru azan subuh, ya, mungkin kedengeran, ya, gitu. Jadi saya nggak konsentrasi ini dengerin azan, ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi, ya. TinyOS juga mendukung untuk proses pergantian hardware, gitu, ya. Jadi kita bisa melakukan register terhadap hardware-hardware yang baru, ya. Ya, sama halnya dengan seperti tadi meregister sensor-sensor ini, ya, nggak ada masalah, ya. Tapi mungkin ada beberapa
tambahan modul yang perlu diregistrasikan ke TinyOS sendiri ya untuk mengenali, untuk berbahasa hardware yang baru tersebut gitu ya. Ini contoh gambaran operasi radio byte yang dilakukan oleh TinyOS ya. Di byte akhirnya dalam berupa RFM byte ya, bit sorry ya, itu yang paling rendahnya ya, bit transmissionnya diatur sedemikian, kemudian byte itu juga masuk ke dalam tas itu juga diatur dalam satuan waktu tertentu, makanya berbeda-beda RFM bitnya gitu ya. Nah ini juga gambaran pembentukan dynamic event dan thread ya, terkait dengan proses yang ada di TinyOS ya. Ini beberapa contoh perintah melakukan pengiriman message ya untuk status keadaan yang ada di dalam suatu event ya gitu. Jadi ini juga salah satu perintah yang kita bisa lakukan sebagai notifikasi kalau suatu event itu sudah selesai ya gitu. Nah, dan ini juga contoh bagaimana kita bisa menerima event ya. Jadi kita bisa bikin programnya untuk menerima event ya, bahwa event sudah diterima misalnya gitu ya, melakukan verifikasi event sudah diterima ya. Nah, jadi inilah beberapa contoh pesan yang dikeluarkan oleh TinyOS ya. Pesan untuk pengiriman, pesan terkait dengan penerimaan, dan juga pesan yang berhubungan dengan manajemen buffer ya. Gitu. Dan ini adalah beberapa tugas operasi-operasi low level yang bisa dilakukan oleh TinyOS, yaitu bisa melakukan pengiriman paket, bisa menerima paket, kemudian TXRX-nya juga bisa melakukan pengecekan untuk yang level byte-nya gitu. Ya, jadi bisa dilakukan oleh TinyOS. Jadi kalau yang di atas yang kedua, yang ke atas yang kedua itu dan yang kedua itu ya, transmit paket dan retrieve paket itu pada level aplikasi ya. Sedangkan kalau yang di bawahnya itu pada level byte level ya. Dan ini adalah beberapa tools yang bisa dipakai di dalam TinyOS ya, ada simulatornya ya. Jadi kalau kita mau melakukan proses menggunakan TinyOS, kita bisa melakukan tools-tools ini ya. Misalnya ada osiloskop, ada untuk visualisasi ya, untuk melihat memory usage ya. Ini tools-tools tambahan buat supaya kita nyaman melakukan sesuatu menggunakan TinyOS ya. Nah, scalable simulation. Nah, ini contoh bagaimana kita memanfaatkan TOSIM ya. Tadi ya, kita bisa melakukan penskalaan simulasi ya, bisa ditampilkan kayak begitu. Lalu ini adalah versi yang 2.0 ya, ada beberapa feature-feature tambahan ya. Ini banyak ya, nanti tinggal baca lagi ya. Gitu. Nah, ini yang ada tambahan di TinyOS ya. Dan ini ada beberapa kelemahan dari TinyOS. Nanti dibaca aja sendiri ya. Baik, jadi pertemuan pertama ini saya hanya membahas TinyOS. Nanti pekan-pekan depan kita akan bahas sistem operasi untuk OSN lainnya ya. Masih ada 3 lagi ya, gitu. 3 atau 4 lagi tuh ya, gitu. Baik ya, saya selesaikan dulu pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Halo? Ya, silakan. Ya, jadi TinyOS itu
sistem yang kita gunakan untuk WSN gitu, untuk menggunakan misalnya apa? Kita melakukan perancangan sensor network ya. Jadi sensor network ini kita buat multisensor, lalu di situ ada sistem operasi yang kita gunakan. Memang penggunaannya secara spesifik kita enaknya pakai TinyOS gitu. Kalau tidak, kita bikin sendiri manual. TinyOS akan mempermudah pemrograman yang kita lakukan untuk membuat sensor ini gitu. Untuk membuat pengaturan multisensor yang kita gunakan. Ya, jadi begitu kira-kira. Kalau kamu bikin pakai Raspberry Pi, sensor yang banyak kan kamu bikin sendiri kan? Di Raspberry-nya nggak ada. Ya, bikin program pakai Python. Berarti satu persatu bikin fungsinya tersebut dikoordinasikan. Sedangkan dengan adanya TinyOS, kita nggak manual lagi ya menggunakan membuat program. Mungkin selama ini yang kita buat sensornya nggak terlalu banyak kan ya. Sensornya mungkin cuma ada beberapa. Tapi begitu nanti sensornya ada puluhan gitu, itu baru tuh nanti terasa repotnya kita bikin pemrograman di Raspberry Pi misalnya, manual misalnya. Dengan TinyOS kita akan mempersingkat waktu pengendalian secara manual tersebut ya. Jadi bukan hanya TinyOS yang bisa kita pakai juga gitu. Ya. Jadi ini platform lah, platform. Sama halnya seperti kalian menggunakan OpenCV misalnya ya. OpenCV. Nah, OpenCV untuk platform melakukan apa? Melakukan image processing ya. Jadi modelnya begitu. Ya, begitu jawaban saya ya. Ada lagi pertanyaan? Dia berupa ada toolsnya ya untuk membentuk GUI-nya. Ya, makanya tadi di bagian akhir ada toolsnya ya. TinyOS-nya ada UI-nya lah gitu ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Hari ini berarti ya. Baik, itu saja mungkin ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ingatkan sekali lagi yang belum absen ya, dipersilahkan absen dulu ya. Udah semua ya absen ya? Udah, Pak. Ya.